ini saya akan lanjutkan untuk slide dalam pertemuan ketiga terkait hukum perbankan. Di sini nanti akan saya jelaskan eh, hukum perbankan terkait pendirian bank itu seperti apa, baik itu pengertiannya serta wewenangnya. Kita lanjutkan, yaitu slide yang untuk pertemuan ketiga ini, yaitu mana pendirian bank itu baik itu pengertian dan wewenang dalam kantor perbankan. Dalam pendirian bank umum ini atau bank umum, bank sentral dan bank lainnya itu mempunyai suatu pengertian dan wewenang di dalam suatu kantor perbankan. Di sini saya hadirkan yaitu dalam bidang atau pendirian bank umum itu sendiri, di mana bank umum ini sendiri mempunyai suatu syarat umum dan modal disertor dan persetujuan prinsip terhadap bank umum itu sendiri. Di mana yang pertama di sini ada syarat umum, di mana dijelaskan secara rinci untuk syarat pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI atau Bank Indonesia nomor 32/33/Kep/Dir tentang bank umum pada tanggal 12 Mei 1999. Dalam pasal ketiga disebutkan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Kemudian bank hanya dapat didirikan oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia atau WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Jadi ini adalah salah satu syarat umum terkait pendirian suatu bank umum di Indonesia. Kemudian yang kedua itu modal yang selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa di huruf A sendiri yaitu modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Jadi bank untuk pendirian bank umum atau itu mempunyai setoran awal terkait dana bank sendiri sebesar sekitar 3 triliun rupiah. Kemudian modal ini disetor bagi bank yang mana berbentuk hukum koperasi, di mana itu simpanan pokok atau simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Jadi bank umum ini diatur dalam hukum koperasi di dalam modal yang disetor oleh bank itu tersebut. Kemudian yang C, modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 huruf B setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal yang disetor oleh bank itu sendiri dari 3 triliun rupiah tadi. Kemudian modal yang kemudian persetujuan prinsip sendiri yaitu sebagaimana dijabarkan pada pasal 6 yaitu permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian tadi itu syarat umum dalam pendirian suatu bank umum. Kemudian di sini ada izin usaha di dalam mendirikan suatu bank itu memerlukan suatu izin usaha yang tidak terlepas dari pendirian bank itu sendiri. Di mana untuk jumlah modal yang dimiliki itu akan memiliki suatu izin usaha terhadap modal yang diberikan, yaitu akan tetapi siapa pemilik dari pengolahan bank itu sendiri. Prosedur tersebut tampak pada ketentuan pasal 9 permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. Yang dapat menjadi pemilik bank ini sendiri yaitu terdapat dalam pasal 15 yang dijabarkan pada siapa saja yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perbankan Indonesia. Oke, saya lanjutkan ya. Ini menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integrasi yang di bidang perbank. Dan itu yang integrasi yang sangat baik di bidang perbank itu sendiri. Kemudian jenis-jenis kantor dan wewenangnya. Di sini ada kantor pusat perbankan. Menurut pengertian kantor pusat perbankan adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini.
Jadi di setiap bank memiliki satu kantor pusat dan fungsinya dari kantor pusat tersebut itu tidak untuk melakukan kegiatan operasional secara kantor seperti kantor cabang. Jadi dia mempunyai kantor pusat, kemudian juga punya kantor cabang di daerah-daerah. Yang mana kantor pusat inilah sebagai penumpu untuk seluruh kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia itu sendiri. Kemudian melainkan hanya untuk mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabang. Jadi kebijakan dari dibuatnya suatu kantor pusat itu sebagai bentuk dari kebijakan atas aturan yang dibuat terhadap perbankan di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia ketika dia mempunyai perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian ada kantor cabang penuh, di mana kantor cabang penuh ini mempunyai pengertian adalah sebagai kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan perbankan. Dalam praktiknya, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh ini membawahi kantor cabang pembantu. Jadi kantor cabang penuh ini adalah seluruh dari kantor cabang yang ada dari kantor cabang pembantu di daerah. Kemudian kantor cabang pembantu juga mempunyai pengertian di mana dia sebagai yaitu kantor cabang yang posisinya berada di bawah pengawasan kantor cabang penuh atau kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Kantor cabang pembantu bisa saja naik menjadi kantor cabang penuh setelah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Jadi pertama itu kantor pusat, kemudian kantor cabang dan kantor cabang penuh, kemudian yang ketiga itu kantor cabang pembantu. Misalnya kantor pusat itu biasa di Jakarta, kemudian kantor cabang penuh itu biasa di daerah-daerah kota besar seperti Medan, Surabaya, Makassar dan lain sebagainya. Kemudian ada kantor cabang pembantu yaitu biasanya itu di daerah-daerah kayak di mana misalnya Sumatera itu punya kantor cabang penuhnya di Medan, kemudian dia punya kantor cabang pembantunya di Riau, di Aceh dan di segala macamnya. Itulah bentuk kantor cabang pembantu. Kemudian kantor kas, di mana kantor kas ini sendiri yaitu mempunyai pengertian yaitu kantor bank yang paling kecil, artinya kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller atau kasir saja. Kantor kas hanya melayani sebagian kecil dari kantor perbankan. Menurut posisi kantor kas berada di bawah kantor bank pembantu. Saat ini kantor kas bahkan sangat mudah kita temukan karena kas bank banyak yang melakukan pelayanan dengan mobil, maka sering disebut sebagai kas keliling ya. Kalau yang mahasiswa lihat itu ada mobil berjalan dari bank-bank, itu adalah salah satu bentuk dari kantor kas itu sendiri sebagai bentuk pengakses layanan dari perbankan ke daerah-daerah yang lebih kecil dan memudahkan para nasabah itu untuk dapat menabung keuangannya itu di dalam bank tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi dia mempermudah nasabah dalam menabung keuangannya di kantor di perbankan itu sendiri melalui jasa atau kas keliling tadi atau kantor pusat yang disebut dengan mobil keliling itu tadi. Kemudian mungkin itulah yang saya bisa sampaikan terkait pertemuan ketiga. Untuk nantinya saya juga akan menjelaskan untuk pertemuan keempat untuk minggu depan terkait dengan hukum perbankan. Bila saya ada kesalahan terkait tutur bahasa serta penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.